Walaupun kadang kayak kan ketangani kan masih cemas kan. Getar ya? Gemetaran, jadi pas nge-zoom terus tetep lagi Kak Fajri kami kan pakai apa sih namanya itu kemarin Kak? Intercom. Jadi Kak Fajri itu di sini Rara nggak bisa Rara. Ya maaf Kak Rara kan langsung di itu lagi ya sama Kak Fajri dipindahinnya. Ya sudah cari yang lain ujinya, cari yang lain. Kalau tau ada yang ngomong cak nih, Rara ngapain kau jadi tim TVRI? Hah? Siapa ngomong cak itu? Ada kan Rara cak kan Rara kan post di Instagram cak itu yang kemarin tuh. Terus dia mikir cak, Raka ngapain di situ kok jadi tim TVRI? Ida Rara itu dari Pramuka. Oh iya ternyata bisa. Iya cak Rara. Dia bilang sama Rara cak nih, ini ujinya hebatnya nyot, biasanya yang pegang kamera tuh cowok ujinya, ini bisa cewek ternyata. Terus cak, oh my god, terima kasih Bu. Karena kan dia makernya cak, pegang kamera itu berat kan. Terus mana itu kan cak tinggi, kita harus stay yaitu Kak berdiri. Dia ngomong dia sering lihat yang pegang kamera itu tuh cowok bukan cewek. Kalau kamera cak ini kok cewek uji dia. Keren ya ujinya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini kita podcast lagi, mau ngobrol-ngobrol santai soal kepramukaan di podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Hari ini langsung baik. Di depan saya sudah ada narasumber. Sebenarnya sudah sering muncul dan mungkin teman-teman yang khususnya di Pramuka, Palembang, Sumatera Selatan lah ya, sudah tahu dengan Mbak satu ini. Ya, tergabung di tim media Kuarda Sumsel juga sudah ada Kak Rara. Halo. Oke, apa kabar Kak Rara? Alhamdulillah baik Kak Safril. Sehat ya? Sehat. Oke, jadi memang beberapa jam lalu kemarin apa ya ngabarinnya ya nak podcast nih? Kemarin malam. Kemarin malam ya. Iya, jadi karena memang kita kemarin banyak kegiatan, ada rakerda juga. Jadi ya tapi sebenarnya sudah lama sih jaraknya tidak podcast. Kali ini baru kita podcast lagi. Ini mungkin ada tampilan berbeda lagi kalau teman-teman lihat. Atau mungkin kalau mau jalan-jalan ke Kuarda bisa lihat langsung studio kita. Mbak Rara nih, Kak Rara sudah pakai baju pramuka lengkap, ya sudah pakai baju pramuka lengkap. Itu bisa dilihat tuh sudah pakai tanda jabatan. Ya beliau ini kemarin habis ikut seleksi. Iya. Dewan Kerja Cabang Kota Palembang. Dan alhamdulillah gol nih. Kita mau tanya-tanya dulu pengalamannya lah ya, dan bagaimana perjuangannya sampai dengan sudah jadi anggota. Coba cerita dulu Kak Rara. Gimana ya Kak? Kalau pengalaman itu kayaknya luas banget deh di pikiran saya. Karena kan awalnya nggak pernah juga coba jadi Dewan Kerja Ranting, jadi benar-benar dari gugus depan langsung ke Dewan Kerja Cabang. Jadi agak sedikit menegangkan memang. Kaget? Iya, kayak wow ini Dewan Kerja Cabang tuh ternyata kayak gini ya gitu. Oke. Iya, terkejut deh. Iya. Dari Ambalan di gugus depan ya, pindah lagi apa namanya? Mencoba mencari pengalaman baru di Kuartir. Yalah jadi Dewan DKC, Dewan Kerja Cabang. Bulan berapa kemarin seleksinya? Bulan 3. Bulan 3 kalau nggak salah. Iya. Sudah bulan puasa berarti? Seleksi pertama itu kita lagi puasa. Oh, seleksi ini bertahap? Iya bertahap, jadi nggak satu hari langsung kelar, enggak. Jadi ada administrasi dulu yang pertama, terus lanjut seleksi apa ya, ada deh yang kedua, terus baru tahap terakhir yang ketiga itu pas puasa.
kalau nggak salah. Bulan Iya. puasa Heeh. ya. Oke. Sama berarti sudah agak lama sebenarnya Iya. ini obrolan ini lumayan ini ya, sudah agak lama karena memang ini sudah Agustus. Sedangkan tadi ceritanya seleksi itu di bulan puasa. Iya, di bulan Itu puasa. bulan Maret ya? Ramadan kita kemarin. Iya, sekitar bulan Maret. Iya kan? Bulan Maret. Bukan Ustadz kemarin. Iyalah. Iya, Maret. Iya, Maret kan? Heeh. Iya. Jadi lumayan sudah jaraknya nih. Baru nak diobrol ke soal seleksi DKC. Oke. Banyak kemarin tes DKC yang ikut? Banyak sih, lumayan nggak ada sekitar 20-an gitu. 20 anggota Lebih, pramuka. 24 atau 25 sekitar itu. Yang mau diambil 11. 11 orang. Ya, yang lulus sekarang itu 11 orang. Oke. Heeh. Banyak juga yang Lumayan terganti ya. banyak Oke. Rekrutnya. Baik. Nah, itulah ya tadi seleksi demi seleksi sudah dilalui. Ada yang sulit dak? Maksudnya kayak ini ya. Kan tadi kan bilang jadi DKR juga belum pernah. Belum pernah. Baru langsung ke DKC kayak itu. Ada enggak seleksinya yang kayaknya aduh susahnya aku yang ini. Kalau untuk seleksi kalau administrasi ya Kak, mungkin kita dari administrasi dulu. Biasanya kan kalau saya pribadi itu soal administrasi itu ya kita yang penting ada aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya di gugus depan itu sering urusin administrasi itu biasanya pas mau lomba aja. Oke. Jadi kayak ada administrasi lomba gitu doang kan, nggak detail gitu. Ketika mau masuk DKC itu ada persyaratan administrasi dan administrasinya itu banyak banget persyaratannya. Dari biodata, terus bukti-bukti kita kegiatan kan Kak, terus bukti-bukti TKK, TKU itu harus ada semua. Terlampir. Iya, terlampir di situ. Terus surat rekomendasi. Pokoknya di situ saya baru kayak teruji gitu. Ternyata ngurusin berkas-berkas ini tuh ribet banget. Jadi kayak mikir ternyata orang-orang yang kerja ternyata ini dewan kerja nih sepertinya emang kerja gitu. Ngurusin administrasi yang tebel gitu sampai akhirnya alhamdulillah bisa dan lulus gitu. Oke. Administrasi. Itu untuk administrasi. Jadi kayak lebih ribet aja gitu. Banyak tahapan-tahapannya. Karena baru kan. Iya benar, karena baru juga Baru tahu. merasakan gini loh ngurusin administrasi yang Iya, sebagai syarat ya. Iya, ada CV juga waktu itu. Oke. Apalagi saya nggak pernah buat CV kan, masih pelajar. Oke. Terus disuruh buat CV tapi tentang pramuka kan. Jadi alhamdulillah bisa dipelajari. Itu Yang lain? yang Seleksi lain- yang lain? Oh, waktu itu ada seleksi apa ya, kalau Excel gitu, tes Excel. Komputer ya? Iya, komputer. Uji kompetensi komputer itu, Word. Nah, itu kan sebetulnya kalau kayak Word itu kan lumayan udah biasa ya, apalagi anak SMA kan suka buat makalah. Tapi di situ ujiannya tuh di Excel, Kak. Karena saya tuh nggak pernah coba Excel, bener-bener kayak nggak pernah lihat, tapi Rumus kan? Iya, rumus. Rumus. Jadi waktu itu kan pernah juga coba Excel karena pernah pelajari informatika kan. Tapi ketika tes itu kan apa ya, rumus yang untuk menjumlahkan itu. Tapi pas dicoba dia jadi kosong gitu. Nggak tahu entah itu salah atau gimana, tapi ya jadi nggak tahu deh. Tapi alhamdulillahnya di Word lumayan sih kemarin. Oke. Bisa. Tuh di Excel Ya, susah. itu di seleksi ini ya, di apa namanya komputer nih. Iya, komputer. Ada juga. Tapi kalau untuk seleksi yang lain kayak wawancara, tes tertulis itu alhamdulillah Nah, itu aman lah aman itu. lah. Aman lah itu. Sekali lewat lah ya. Betul. Oke. Nah, itu kita tadi bahas masalah ininya nih, masalah macam-macam dari seleksi kan. Iya. Nah, kalau melihat kan bukan seleksi dewean kan, Iya. bukan sendirian. Benar-benar. Banyak tuh tadi yang ikut. Iya, Kak. Rasanya tuh bagaimana melihat kakak pramuka dia itu kan dari gudep lain Iya, kan? benar. Ada enggak maksudnya wah ini kakak ini lolos kakak ini aku kalau kalah dengan kakak ini. Contoh itu misal Iya, ada enggak iya. itu? Ada sih, Kak, ada. Ada ya? Ada nian. Jadi
waktu kemarin itu kan sekitar 24. Tapi yang putri itu kalau nggak salah nggak terlalu banyak dari putra kemarin. Jadi adalah dari beberapa gudep yang putri itu saya tuh kayak ini kan, tapi Kak, karena ini se-Palembang, jadi tuh rata-rata kenal. Oke. Yang awalnya tuh kita baru datang terus ngira, duh kayaknya ini bakal jadi musuh gitu kan. Jadi kayak Saingan. pokoknya saingan lah di situ. Tapi ketika kita udah masuk ke sana kemarin, awalnya anggap itu saingan, pas ngobrol ternyata kakak tahu kita nggak ada saingan sama sekali. Jadi kita malah kerja sama. Tim. Jadi tim kayak kamu tahu nggak sih ini gimana, kamu tahu nggak ini, pokoknya saling kasih tahu, nggak ada slack kayak Oke. gitu, nggak ada. Pokoknya kita, apalagi kita udah pernah ketemu misalnya di lomba kan, jadi oh kamu yang ini ya, kamu yang itu ya gitu. Jadi di situ kita bener-bener kayak saling bantu aja gitu. Kompetisi sehat. Iya benar kompetisi sehat, benar-benar sehat banget. Jadi kemarin saling bantu aja. Misalnya ada temen yang belum datang, itu kita yang teleponin, kamu datang sekarang cepet, udah ditunggu kayak gitu. Nggak ada slack. Malah saling support ya. Iya, Oke. alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi ngerasa terbantu juga sih, nggak deg-degan, nggak ada nervous yang benar-benar kayak takut tersaingi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin nggak kayak gitu, benar-benar bersahabat. Terima kasih teman-teman. Baik. Ya, itu bagian dari inilah ya, cerita pengalaman ininya. Melihat tim lagi apa namanya? Anggota pramuka yang Iya. lain ikut dalam seleksi DKC kemarin. Ya, mungkin kalau ditanya dengan kuarcap lain, Iya. kayaknya ada juga yang hampir sama ya, Iya, seperti itu. Untuk secara seleksinya, pengalaman, kesannya itu. Karena kami juga begitu Iya. dulu. Semua orang merasakan ya. Oke. DKC Palembang ini kan tadi kan dari bulan ini kan, dari bulan apa Maret ya, Maret ya, tadi Maret. kan. Ini sudah Agustus. Kegiatan yang sudah jalan, yang sudah mungkin kalian Dilaksanakan. ini, ya Rara kan sudah ini kan. Heeh. Itu kemarin kita pertama kali setelah jadi dan kerja itu lulus kan. Itu kita ngelaksanain kegiatan namanya Sigma Up. Apa? Sigma Up itu singkatan Kak. Apa tuh Sigma Up panjangnya? itu Sigentang Mahameru Upgrading. Oh, SIG itu G Ya, ujungnya. Sig pakai G, Sigma Up Sigentang Mahameru Upgrading. Ya, jadi itu kegiatan, sebenarnya itu kegiatan terkhusus untuk para Dewan Kerja Cabang Palembang yang baru gitu. Oh, ini giat internal berarti. Iya, internal bukan eksternal. Bukan undang orang Enggak, datang tuh. enggak, bukan. enggak Oke. ada. Bentuknya Jadi, kayak mana tuh? itu bentuknya kita Dewan Kerja Cabang ini yang baru, yang baru-baru itu, yang baru lulus, ngadain kegiatan itu untuk kita sendiri. Jadi oleh kita sendiri Ya. gitu. Nah, jadi kita diuji Dewan di situ. Kerja nih, anu. Iya. Jadi kita benar-benar diuji kemarin di situ. Diuji. Iya, kayak gimana ya, kita tuh yang dari awalnya nggak tahu apa-apa tuh Kak, kegiatan yang ada yang belum pernah sama sekali mengadakan kegiatan gitu kan. Nah itu dijadiin ketua pelaksana gitu, ini kamu sekretaris. Ya, Terus Rara kemana? aku kemarin jadi koordinator, jadi ketua koordinator kegiatan dana acara. Oh, bukan ketua pelaksananya. Bukan, ya? bukan. Bukan ya. Ketua pelaksananya ada Kak Gusti namanya, sekretarisnya Oke. ada Kamel. Nah, saya kemarin jadi ketua koordinator Koordinator dari kegiatan. kegiatan sama acara. Itu pertama kali jadi koor. Karena dulunya itu sering kan emang ikut kegiatan dan jadi panitia atau sakernya, tapi nggak jadi koor. Kalau di kegiatan pasti jadi anggota, pasti disuruh nanti. Jadi udah tahu kan, udah disuruh tinggal ngelaksanain. Nah ini saya yang buat konsep yang harus ngatur orang-orang ini gimana. Nah itu challenge sih Kak. Oke. Kemarin bener-bener. Jadi di Sigma Up itu kan kita itu ngundang narasumber untuk memberikan materi Ya. ke Dewan Kerja yang baru, bahasanya gimana sih Dewan Kerja PPDK itu harus dipelajari. Ya. Nah itu Ya, isinya. upgrading lah itu namanya. Iya benar Kak. Jadi isinya tuh
cuman materi-materi gimana kita selanjutnya akan jadi dewan kerja gitu di situ. Jadi saya jadi koor kegiatan itu benar-benar sangat menguras tenaga Kak ternyata. Berapa hari sih? Kegiatan itu 3 hari ya? 3 hari ya? Berapa hari? 3 atau 2 ya? 2 hari. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam kegiatannya. 2 hari 1 malam. Iya, jadi lumayan sih Kak. Ngatur jadwal sih yang susah. Kakak pernah jadi koor kegiatan? Mungkin pasti pernah gak sih? Oke, koordinator kegiatan ya? Iya. Waktu itu bukan koordinator sih, tapi hampir beratnya Cak itu. Waktu Jambore daerah tuh. Wow. Jambore daerah. Aku mewah itu. Berarti Kakak yang ngatur kegiatan. Ya intinya pengalaman di Dewan Kerja tuh kayak itu memang. Iya, memang Kak. Rara ini kan baru nih. Iya benar. Baru. Walaupun ini teman-teman yang menyaksikan mungkin bisa diketahui Rara ini kan dari gugus depan SMA 11. Iya. SMA 11 Palembang. Yang memang punya agenda besar juga namanya Aurora. Iya. Aurora. Kalau di Aurora Rara biasa jadi apa tuh? Kalau di Aurora itu tahun pertama di Aurora itu Rara jadi bisa dibilang bendahara tapi ikut di kegiatan juga Kak. Kegiatan Merangkap. acara. Iya merangkap. Tapi secara SK bendahara. Enggak kegiatan. Oh, kegiatan. Iya. Jadi ikut ngurusin. Oh, nimbrungnya ngurus keuangan. Iya keuangan aja di bagian pendaftaran. Oke. Gitu. Terus itu tapi masih slow, masih santai karena masih ada yang ngekoor kan di atas Oh ya, kita. oke. Tapi ketika di Aurora yang 2025 itu selanjutnya. ya Rara jadi sekretaris. Astagfirullah. Sekretaris kegiatan ya. Iya, jadi sekretaris. Nah, itu challenge juga sih Kak awalnya. Emang. Ya pasti dia nambah tantangan. Iya, benar-benar. Jadi dari awal nian kegiatan itu kan kita lah sudah nganoi ngaju ke ini sekolah, duit segala macam itu kan pening lah pokoknya itu banyak nih ternyata rentetan-rentetannya tuh banyak nian. Tapi ternyata asik ya Kak. Iya, memang kalau secara sederhana ribet ini. Iya, benar. Susah woi jadi sekretaris puluh. Apa namanya pasti akan berat sekali bebannya. Iya, Sederhananya seperti itu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya dijalani Iya. Pokoknya ikuti deh proses itu bakal ada pengalaman sendiri benar, nanti benar. yang didapat. Oh, dan bahkan itu nanti jadi ini kan sudah jadi kenangan kan? Iya. Terpikirlah dulu kan pernah jadi ini, pernah jadi itu. Benar Kak. Oke, jadi pernah jadi sekretaris kegiatan ya di Aurora. Di Aurora. Nah, sekretaris. tapi itu sifatnya kegiatan lomba Iya, kegiatan dan di gugus lomba. depan. Iya, benar. Nah, belum di kuartir kan? Belum. Kuartir tadi apa? Sigma. Sigma up. Oke. Bintang merah. Ada lagi kegiatan setelah Sigma? Setelah Sigma up sih kalau kegiatan yang benar-benar kegiatan banget tuh nggak ada, tapi kita waktu itu ngadain kayak piket gitu Kak. Apa tuh? Piket harian untuk Rutinitas inilah ya, rutinitas Iya. di sekretariat. BPH mungkin nih. Iya itu. Anggota BPH Enggak. juga? Aku anggota divisi informasi. Di BPH itu? Enggak, gimana ya? Nanti dulu, Nanti, Kak. struktur Dewan Kerja Cabang dulu kita ini. Oh kita iya, boleh. Nggak usah galau-galau. Iya. Rara di bidang apa? Rara anggota kegiatan. Anggota bidang kegiatan. Iya, anggota bidang kegiatan. Oh. Nah, sekarang yang tadi, yang divisi itu Nah, apa itu? divisi itu cak mana ya Kak? Jadi kan ya yang ada yang badan BPH? ya harian itu. Iya, Badan Pengurus Harian. Ya, badan pengurus harian. Nah, kami tuh ada lagi Kak selain BPH. Cak ada divisi kami nyebutnya. Divisi informasi, media dan informasi yang Oke. untuk posting-posting. Nah, kami ada juga. Terus usaha, sarana usaha. Kami ada juga.
Jadi itu ada 3 Cak Tuna. Tapi Rara di situ tergabung di media, informasi dan media, sama lah di sini juga. Nah itu, tapi di BPH kami itu kami ngadu ke piket harian. Oke. Piket harian setiap hari. Terus juga ada agenda di setiap hari Minggu, hari libur atau hari Sabtu kami pasti olahraga. Oh. Ya, jadi ngumpul semua tuh. Iya, jadi iya benar, buat apa ya sebenarnya ngambil kebersamaannya Cak Ya, Tanaka. biar lebih apa istilahnya apa mana nyebutnya ya? Kedekatan Iya, lah ya untuk kebersamaan, supaya lebih kompak Kompak lagi. lagi. Oke, Ya, iyalah. Itu dewan kerja tuh biasa kayak itu memang. Iya, benar Kak. Apalagi? Baru itu. Mungkin itu best sih Kak sejauh ini. Oke, baik. Jadi ya memang karena terhitung baru berapa bulan Iya, kan benar. dari Baru apa namanya dari rekrutmen Iya. sampai dengan sekarang nih. Nah teman-teman kita tahu Kak Rara ini juga tergabung di tim media Kuarda Sumsel. Kita tanya dulu pengalamannya dan apa yang dia rasuh sih sebenarnya. Di media. Ini kami juga sebenarnya pribadi agak penasaran juga Kan nih. kakak gurunya ada sih. Makanya kakak penasaran. Bukan, maksud kakak tuh kayak ini. Kan ini ada aktivitas baru. Kemarin Rara jadi tim media di Kuarda. Ya. Itu masih di Gudeg, Iya. masih di Ambalan. Iya benar. Nah, sekarang sudah ada Tidak DKC. kerja. Dan masih kemarin Rakerda masih ikut di ini nyorot-nyorot apa namanya audiens kan. Iya. Kayak mana itu Rah? Apa ya? Cerita Rah, seralah aku deh. Cak mana kak ya? Bedanya ya? Kalau beda sih ada sih menurut Rara. Antara Rara masih di gugus depan sama lah di Dewan Kerja karena kan istilahnya tuh masih bisa ikut aktif Cak Tanaka walaupun tidak terlalu aktif nian. Cuman dipanggil pas dibutuhkan lah ya sih. Oh ya Rara ini apa namanya sudah ini ya sudah tamat ya Iya. sekolahnya. Jadi memang untuk di gugus depan kayaknya sudah mulai agak berkurang. Iya benar. Tapi kayak masih lah balik-balik ke ini ke Pak Jo. Masih lah kak rumah di situ lah. Oke baik. Ke tim media Kuarda. Kayak mana tuh? Lah DKC pula. Wow. Cak mana ya? Nggak begini. Maksudnya ada nggak yang mungkin cerita atau ngomong di luar Cak Manura sudah kan di DKC terus di media Kuarda pula ini dua tempat yang berbeda kayak itu nah. Ada nggak sih ngomong Cak tuh? Ada sih. Kayak mana nanggapinya? Ya menurut Ara kan mereka tuh nanya sih, Cak mana sih Ra, ngapa bisa kau ambek dua-duanya? Karena mereka tuh awalnya mikir Emang ada yang nanya Cak itu? iya ada kak, tapi Cak kawan-kawan Ara yang bukan pramuka Cak itu nah. Tapi kan Ara kan sering cerita sama mereka, Cak ngapa sih Ra kau bisa Cak ambek itu Cak itu nah. Emang boleh ya Cak itu nah. Kan mereka mikirnya Cak nggak boleh Cak itu nah, karena Cak kuartir. Sedangkan Rara awam be nih kak ya, secara awam be, secara pemikiran Rara be, menurut Rara kan itu kan beda, ada di kuartir cabang sama di kuartir daerah. Ya. Nah sedangkan juga di situ tuh Rara tuh ngomongnya kalau di kuartir cabang itu Rara kan jadi dewan kerja cabang, memiliki tugas yang menurut Rara beda lah Iya beda. di kuartir daerah, sedangkan Rara menjadi tim media. Nah menurut Rara itu maksudnya ketika ada kegiatan itu mereka jarang jarang bertabrakan Cak itu nah kak di kuarcap sama di kuarda. Jadi menurut Rara bisa sih menghandle hal itu, tidak ada ngacau salah satunya Cak. Nah dan Rara juga nak ngelepas si tim media yo nggak bisa juga sih Cak sayang. karena
disclaimer juga ya teman-teman yang di sini yang nggak tahu, Rara tuh sebenarnya di tim media ini lebih duluan daripada ke Dewan Kerja Cabang. Jadi bukan ketika Rara sudah jadi Dewan Kerja Cabang tiba-tiba dileret dari Kordaida, tapi dari gugus depan. Jadi dari awal gugus depan masih di gugus depan Dewan Ambalan, masuk ke tim media Kuarda. Baru setelah tim media Kuarda dapat support juga sih dari sini untuk ke Dewan Kerja Cabang. Seperti itu. Oke. Baik, nah itulah ya ceritanya tadi dari Rara. Jadi memang ya sebenarnya tidak ada masalah. Iya, Tidak ada masalah, sudahlah aktif di apa namanya di DKC, di tim media Kuarda, terus mungkin juga tadi masih aktif di gugus depan. Karena memang Dewan Kerja itu harus ada gugus depan. benar. Jadi memang gue tidak bisa tinggal. Karena yang merekomendasikan untuk jadi DKC, Dewan Kerja maksudnya, Iya. mau Dewan Kerja cabang, daerah, nasional, itu direkomendasikan oleh gugus depan. Betul. Jadi memang harus ada gudep. Dan memang ya harus balik lagi ke gudep untuk ya mungkin latihan atau Iya. pengabdian. Pengabdian. Tidak bisa dilupakan itu. Tapi Rara di Gudeg masih kok jadi ini apa namanya pemangku adat. Oh iya. Iya. Oh, baru tahu. Iya. Jadi Oke. pemangku adat di ngabisi tahun depan ter. Oke. Ya tapi tidak apa-apa, memang harusnya cak itu. Iya. Harus ada gugus depan. Iya, Jangan betul. sampai kaget nanti sudah gol nih di Dewan Kerja. Di apa namanya gugus depannya ditinggalkan. Nah, itu salah lah ya Iya, itu ya. Benar. Kemudian nah yang aktif di media Kuarda ini itu lain cerita. Lain cerita itu. Itu sebenarnya balik lagi ke Rara yang bisa-bisa bagi waktu. Dan memang tidak ada larangan juga. Karena banyak apalagi di Jakarta. Iya. Itu kan ada yang aktif di Kuarnas, dia aktif Iya. aktif juga di Kuardanya di Iya, mana benar, kayak benar, itu. benar, Kak. Malah kadang apalagi kakak pelatihnya kan dia aktif di Pusdiklatnya jadi pelatih, tapi dia juga guru, dia juga pembina di sekolah. Iya. Dan itu memang tidak masalah. Nggak masalah. Aman. Yang penting bisa membagi waktu. Iya, tergantung kita bisa ngehandle hal Betul. itu atau tidak ya. Tanggung jawabnya baik, tinggal kalau memang tidak sanggup ya jangan dibek galau-galau. Iya. Ya mati nanti kita ya. Oke. Sekarang kita mau tanya pengalaman di Rakerda kemarin. Kemarin kan dapat pegangan baru kan. Selama Iya. ini Rara ini muncul di layar kita ini nggak mungkin host ya. Iya. Mungkin juga apa namanya ngonten lah, dia yang ngomong di depan kamera. Nah kemarin dia yang pegang salah satu unit kita. Kalau mau lihat-lihat tayangan ininya BTS-nya ada tuh di Instagram Iya. Kuarda Sumsel. Kayak mana Rah? Tiba-tiba malah di belakang layar. Perasaannya itu rada-rada cemas kawan-kawan. Karena gimana ya Kak, apa yang kita pegang itu yang akan ditampilkan Cak itu nah. Itu kita tuh punya tanggung jawab tuh besar Cak itu nah. Apalagi kemarin itu kan ini ya Sekda kan yang datang untuk Ya, membuka acara Sekda Provinsi. Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Rara tuh ada tugas kemarin. Tugas Rara itu nyorot dari awal dia masuk sampai kan jalan tuh Bapak. Oh sampai itu di ini Fajri yang ngasih? Iya Kak Fajri yang itu. Nah Rara tuh juga ada tugas itu kan. Oke. Untuk backup Cak itu kan. Kan Oke. kakak megang gimbal. Rara Oke. yang backup. Nah ternyata itu susah Kak karena uang nih berkerumun. Banyak uang ya. Ya sedangkan Rara kan amatir. Jadi kamera itu tuh Cak mana ya agak sulit digerakkan karena menurut Rara agak berat dan Ya. juga kemarin itu si apa namanya ini Kak? Tripodnya tuh agak tinggi. Lah tau lah tingginya ini nih 155 aja itu nah. Ditinggikan. Tapi jadi Rara jadi Rara tuh Cak ini tangan Rara. Ini jadi bingung. Ini Cak mana bingung ini kan harus halus kan kata Kak Fajri itu harus smooth Ra. Ya. Kan biar bagus ditampilkan. Tapi
itu pelan-pelan sambil cemas, mana dingin kan. Ngater-ngater itu karena orang-orang itu kan berkerumun cek itu nah Kak di depan-depan kamera itu. Iya. Nah, jadi susah. Menurut Rara itu yang bikin sulit sih. Mencari gambar yang Iya. enak lah ya, Iya, itu benar. susah. Tapi kemarin waktu latihan yang kita kemarin itu, Iya. itu sudah dijelasin belum oleh Sudah. Fajri untuk tugas Rara yang itu? Sudah ya. Oh, sudah. Ya, jadi kemarin tuh dijelasin baca kan Rara tuh dari samping kan kameranya. Iya. Jadi Rara itu harus bisa nyorot backup chatnya Kak. Jadi kalau misalnya di kamera lain kan kita ada kemarin ada berapa? Ada 3 ya gitu kamera. Iya. Ada 3 kamera. Nah itu kan tugasnya kalau di awal kan hampir sama kan kita Kak, kecuali Iya. yang kamera tengah. Kan Kakak kan meloi keliling-keliling kan Kak, Iya. sampai gimbal meloi itu kan. Nah Rara tuh nge-backup terus nyari-nyari posisi peserta tuh yang momen yang pas ya nah bisa lagi doa jadi Rara zoom kan diajari di zoom dulu abis tuh di outage itu kemarin tuh diajari alhamdulillah bisa sih walaupun kadang kayak kan ketangani kan masih cemas kan gemeteran jadi pas nge-zoom terus tetep lagi Kak Fajri kami kan pakai apa sih namanya tuh kemarin Kak? Intercom jadi Kak Fajri tuh di sini Rara nggak Citra ya maaf Kak Rara kan langsung di itu lagi ya sama Kak Fajri dipindahinnya ya sudah cari yang lain ujinya cari yang lain seru tapi sih Kak seru ya seru apalagi main intercom itu kan Cak bisa kakak di mana Cak nih ya komunikasi inilah itu apa namanya untuk memang kayak IO itu nah ya ada betul acara. Ya jadi memang pas rakerda kemarin kita ya sudah sistemnya sudah tayang. Jadi kita juga pakai ini kan kemarin pakai Videotron jadi ditonton semua orang tuh. Betul. Nah apalagi acaranya dibuka oleh Pak Sekda. Ya jadi memang harus menampilkan yang bagus jadi saat itu. Yang cuman jadi masalah adalah kita latihan cuma sekali. Iya, terus tempatnya tuh Rara ada ekspektasi kalau seluas itu Kak. Sumpah, kita kan latihan di sini kan. Di sini aula kecil. Aula sini kecil itu tuh cuman antara berapa jarak itu nah cuma nyorot dikit. Iya. Nah, Rara pikir tuh ruangannya tuh udah sebesar itu. Ternyata di ballroom itu tuh astagfirullah, besar nian. Jadi Rara bingung mana Rara tuh terus jingok nian sama wong-wong. Kakak tahu dah ya. Waktu Rara ngerekam wong-wong itu kan Rara nge-zoom tuh. Yeah. Nah jadi mereka tuh tahu Kak kalau itu tuh yang nyorot mereka tuh Rara. dari kamera Rara tuh lama cemas. Wih kalau aku salah wong tahu ini yang nyorotnya aku tuh nah. Tuh makanya Rara deg-degan kan kemarin yang pertama kali tuh. Jingak itu tapi alhamdulillah lancar sih kemarin tuh Kak. Tidak ada terhambat itu nah. Alhamdulillahnya. Oke. Nah jadi apa ya memang kemarin itu tadi yang disampaikan Rara kita latihan cuma sekali di tempat yang kecil. Betul. Sedangkan di hotel kemarin besar sekali ya itu pengalaman lah ya jadi tim media Kuarda ya tapi pada intinya ada pengalaman baru lagi yang memang Pusdatin Kuarda Sumsel itu ingin memberikan satu warna baru di pramuka. Iya benar. Kalau mungkin familiarnya orang tahu pramuka itu berkemah, yang dipegangnya mungkin semapur, stok, tali temali. Nah sekarang kita tunjukkan kalau pramuka itu juga bisa pegang kamera, bisa benar. pegang switcher untuk operator, bisa pegang gimbal, bisa ya itu inilah warna baru kayak itu. Ternyata itu lebih asik banget guys. Iya kan? Itu sangat direkomendasikan karena kita tuh jadi seru kayak nah kita tuh tahu oh ternyata kamera ini fungsinya untuk ini, kamera ini kayak ini. Terus kita juga tanggung jawab itu tuh lebih besar sih menurut Rara Kak. Karena itu tuh dijinga uang nonton itu pasti uang tuh bakalan mikir siapa yang buat ini kayak nah siapa yang nyorot ini pasti uang tuh mikir kayak itu. Tapi kemarin yang rame, terdengar kan Kak pakai juga intercom. Iya. Ngapa ada omongan yang MC dak galak disorot? Nah,
Itu cak mana ceritanya? Kalau- Kakak kemarin kan agak jauh Iya, kan, iya, jadi iya. tidak tahu kondisi di sudut itu. Jadi macam mana itu Kak ya? Kemarin Yang tuh nyorot siapa? itu yang nyorot dari kamera Kak Dani. Oh, tengah. Ya karena kan ini pasti si Rara nih. Nah, sebelah Rara tuh pas nian itu tuh MC Kak. Oke. MC yang dari protokol. Ya. Dari protokol itu kan. Nah, terus ternyata pas kami itu kan diarahkan oleh Kak Fajri kan, Ya. karena untuk setiap momen itu kan pasti direkam dari Drijen. Nah, Ya. itu apalagi MC, karena MC itu kan Ya, dia yang bawa acara. iya, jadi biasanya kalau di setiap kegiatan pasti disorot, Sorot, Kak. oke. Pasti karena dia tuh pemeran utama, itu kan Oke. harus disorot. Terus? pas diarah dari kamera Kak Doni ke MC-nya. Nah, ternyata MC-nya itu tidak mau disorot. Ternyata kurang tahu sih apa ibunya tuh agak introvert atau gimana. Tapi ternyata dia tidak mau, dia bilang sama kami, jangan ini yo, jangan disorot sayanya. Terus Rara nih kan masih megang kamera tuh. Itu ibu ini ngapa sih ngomong sama aku itu. Nah, harusnya tuh dia tuh ngomong sama yang lain karena Rara tuh fokus kan. Jadi Rara tuh ndak pulo lah ndak nanggep video karena Rara juga lagi bertugas itu. Nah, jadi ya sudah Rara ndak pulo inian sih apa maksud dia tuh. Tapi setelah itu masih sih disorot. karena juga kami tidak terlalu inian, cuma fokus ngambil momen-momen setelah itu udah tahu ngapa alasannya, jadi kami tidak tahu. Mungkin ini ibu tuh malu mungkin ya. Iya. Dia tidak berbaju pramuka soalnya. Iya, kemungkinan sih Kak, karena dia udah pakai baju pramuka karena dia emang bukan dari unsur pramuka kita kan. Jadi mungkin dia udah kelamaan kali ya, atau mana, tapi maaf ya Bu ya. Oke, baik. Ya, itu sedikit dinamika ya, dinamika di dalam tim media kemarin pas Rakerda. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian ada tayangan-tayangannya juga, dan kalau selama ini tidak tahu ya, untuk hal yang demikian mungkin baru nih Rakerda di 2025 nih yang seperti itu bentukannya. Ya, Kalau yang tahun-tahun lalu juga sebenarnya sudah pakai, tapi ndak sebanyak tahun ini kamera yang dipakai. Jadi tahun ini memang lebih apa ya, tampilan yang ditonton itu lebih bervariasi. Iya benar Kak. Kayak itu. Nah kami juga kan kita kan belajar variasi. Oh iya ya. Iya belajar variasi. Jadi misal dari kamera Kak Safril kan kemarin tuh, terus langsung ke kamera Rara. Nah kalau misalnya langsung pindah itu kan biasa. Jadi kami kemarin belajar zoom in. Jadi dari kamera Kak Safril ke Rara itu Rara harus dari zoom dulu baru Rara zoom out pelan-pelan. Oke, ya tampilannya jadi jadi ini lebih ya. menarik. Oke, itu pengalaman ya, dan bisa jadi ilmu baru mungkin. Sangat-sangat baru teman-teman. Seru banget tapi. Kalau misalnya modelan kayak itu dipakai di pembukaan Aurora kayak mana? Bagus banget sih Kak. Soalnya itu tuh keren Kak emang Kak. Apalagi Videotron ya namanya. Ya. Nah, itu tuh uang tuh malah seneng Kak kita sorot. Iyalah, dia tuh Iya. eksis kan. Iya, jadi mereka tuh Rara tuh seneng nyorot misalnya ada ibu-ibu kan biasanya kan. Dia tuh di satu meja mereka tuh kan galak kan. Jadi Rara sorot mereka tuh senyum-senyum hai itu kan karena itu ditaksir ke sama banyak uang kan. Jadi Rara tuh seneng nyorot dia terus akhirnya karena dia tuh excited itu. Nah, jadi Rara seneng, itu seru sih. Bagus juga ketika tampil terus lebih bagus itu Kak. Jingoknya wow keren banget. Keren ya. Iya, maksudnya memang itu tadi. Jadi pramukanya kita benar-benar publikasi dengan sangat menarik, dan yang memang menjadi satu satu hal yang lebih lah seperti itu, bahwa ini dikelola oleh orang pramuka. Iya, itu sih Kak kerennya. Kita berbaju pramuka kemarin. Kalau Iya. misalnya ya kita lihat acara-acara konser, acara-acara apalah misalnya. Ya
mereka sewa tim kan, Iya. yang IO kan namanya Iya, kan, benar. sewa. Dan mereka bukan pakai baju yang seseragam dengan kita. Iya, itu. Nah tapi yang kemarin Rakerda berbaju pramuka timnya, jadi ini pramuka Iya, berarti yang Kakak. bergerak kan. Kakak tahu ada sih ada yang ngomong cak nih, kau ngapain kau jadi tim TVRI? Hah? Siapa ngomong kayak itu? Ada kawan Rara cak Rara kan post-post di Instagram cak itu yang kemarin tuh. Terus dia mikir cak, kau ngapain di situ? Kau jadi tim TVRI? Ida Rara itu dari pramuka. Oh iya, ternyata bisa. Iya cak Rara gue cak itu. Jadi Om TV. Iya, ternyata karena kan mereka tuh kan cak ya. Rara juga kalau jadi mereka awalnya mikir megang kamera tuh keren sebenarnya kak. Ya. Cak, apalagi kita yang nganeng-nganengi. Cuman yang kadang apa ya? Ya kita bukan kita yang disorot. Iya. Kita benar. tidak pacak ngeksis. Makanya kakak tugaskan satu tim dari kita untuk nyorot kita. Nyorot kita. Siapa dia? Eca. Eca di belakang layar juga sekarang. Oke. Jadi itulah ya pengalaman Iya, jadi benar. tim media di Rakerda kemarin. Ya jadi satu inilah apa istilahnya experience lah ya. Iya benar sih kak. Malah kemarin tuh yang ibu MC itu, dia kan lihat Rara jadi Ibu di, MC iya, itu nggak tahu pembawa namanya. acara. Ibu membawa acara itu udah tahu namanya Ngapo ibu Nah itu? jadi kan itu kan belum mulai tuh acara. Kan si ibu itu sudah berdiri kan di situ. Dia kan lihat Rara, pokoknya dia tuh liatin Rara cak. Itu nah kan dijingaknya Rara tuh. Nah terus Nggak, itu tuh apa? nggak tahu awalnya. Nggak seneng kah? Apa? Senang. Terus tiba-tiba dia ngomong ke Rara. Kan Rara pakai intercom itu, tapi masih dengeran kan karena belum ngomong kan kita kan kak belum mulai. Dia bilang sama Rara cek nih, ini ujinya hebatnya nyot, biasanya yang pegang kamera tuh cowok ujinya, ini bisa cewek ternyata. Terus Rara cak, oh my god, terima kasih bu. Karena kan dia mikirnya cak pegang kamera itu berat kan, terus mana itu kan cak tinggi kita harus stay itu kak berdiri. Dia ngomong dia sering lihat yang megang kamera itu tuh cowok bukan cewek. Kalau kamera cak ini kok cewek uji dia, keren ya ujinya. Ya bu, terima kasih. Cak itu. Oh, ini apa namanya? Satu pemandangan baru berarti Iya. bagi ibu itu ya. Oke. Tapi nanya dulu Raden Kaura. Apa? Sebagai ya yang megang kamera juga kemarin. Mana perasaan gak tahu apa tidak cocok kak? Aku tidak cocok kak megang kamera atau sebaliknya lemak senang atau coba cerita dulu. Jawabannya cocok. Karena orang ngerasa sebenarnya uang maker susah itu udah susah cuy. Itu seru be, lebih ke seru karena Rara juga seneng be cak dapat apa ya, dapat hal baru jadinya. Jadi kita tuh punya mainan yang harus kita kelola, Mainan. kita sesuaikan sama diri kita, dan itu tuh ternyata tidak sesulit itu kak. Kalau mungkin awal-awal emang agak rada sulit karena belum menyesuaikan apa yang harus diambil be kan. Tapi ketika kita lah megang itu ternyata merasa wow, yang kamu lihat semua ini nih aku ya be. Nah, jadi seru nah ternyata. Dibilang berat tuh Ida, terus enjoy back. Ya kalau misalnya kita capek berdiri kan, kalau ada waktunya kamera lain kan yang ngambil, bukan kamera Rara. Nah, Rara ngomong kan sama Kak Wajri karena dia koor kan. Dia Rara ngomong, Operator. operator. Koor tuh lah dulu. Maaf. Kan abis jadi koor kegiatan. Terus dia ngomong lagi sama Rara. Rara dulu. Rara ngomong, "Kak, boleh dak duduk saya tenang." Ya Rara apa? Kakak pindahin kamera dulu ya ujinya. Jadi pindahinnya ke kamera siapa entah Kak Saprel kan. Baru lagi Rara duduk, Rara jingga di layar itu. Ngapa kau tuh capek? Capek Kak tegak. Ternyata capek loh, tegak Kak sambil cek ini kan tangan. Jadi tangan sih yang Rara harus ekstra terbiasa karena ya megang itu kita lepas sekali tiba-tiba ada momen bagus. Nah, itu cak rasanya tuh ya Allah, ngapu aku gak megang itu tadi cak itu. Nah, jadi emang harus cepet cak itu kak respon kita karena momen-momen tuh tidak ada
apa sih tidak ada lama cek nah misalnya momen-momen lagi saleman cek itu kan cepet cek nah ternyata mereka tuh jalan tuh tidak kadang nak dilambat-lambati kan tidak mereka jalan cepet sam-sam duduk langsung nah jadi kita tuh harus cekatan dalam mengambil momen-momen ya itu. betul ya memang sebenarnya kalau kita lihat di produksi tayangan TV ya ya mereka juga memang kamera banyak dipakai iya Kak. dan banyak momen lagi yang pasti yang masuk di dalam operator. Iya benar. Jadi di operator tuh enak tinggal milih-milih baik. Kita kemarin cuma 3. Jadi nah cepet. Kadang Fajri itu kan terdengar kan Fajri galak ngomong, "Ay bosen lah yang ini ganti cari yang lain dulu." Jadi dia langsung Rara cari yang lain yang bangsa. Agak Rara nyari lah. Paca ada kata bosen. Iya bener Kak, bener sih. Tapi karena cuman ya kita jingak Rara yang jingaknya beca. Tuh yang ini terus, ya harus ganti. Tapi ketika kita nak ganti momen, ganti wong misalnya, lagi doa, tiba-tiba wong itu tidak berdoa lagi, kan nak cari yang lain lagi. Nah itu agak ekstra sih memang Kak. Ya memang apa ya? Ya paling tidak mungkin Kuarda ini bisa jadi catatan untuk menambah kameranya. Jadi angle lebih banyak. Ya pastinya tim media nak nambah belum kayak itu. Nambah. Oke, mungkin Kak Roy ya. Kak Roy bisa sambilan. Ya, sambilan atau ini Mbak yang ini. Mbak Eca. Mbak Eca. Oke, ya jadi itulah ya sekilas pengalaman yang kemarin dari Rara sudah bergerak di Dewan Kerja Cabang dan juga tadi dia bilang masih pemangku ada tak tahunya dia di Godep. Iya, betul. Dan juga bergerak di tim media Kuarda. Mudah-mudahan terus berkarya. Jam terbangnya ditambah lagi sehingga luas kayak kan dan bukan hanya di satu bidang itu kan kemarin di kamera. Tapi Rara kemarin di Badan Powell yang 2020 berapa ya? 23. Oh iya. 2024 dah. 24 23 Rara baru masuk. Tuh 2024 dia jadi host waktu itu kan bawa acara. Iya. Nah, jadi ada beberapa banyak hal yang bisa dicoba di dalam satu bidang media ini. Nah, harapannya itu Mbak yang lagi operatornya juga. Ini dia. Agak lain kali ini mungkin nge-host ganti kakak juga. Kakak jujur saja sudah agak capek guys. Lelah letih teman-teman. Capek ternyata. Sudah berapa puluh podcast kakak ini bawa di Kuarda. Sangat banyak. Boleh dicek deh di YouTube kita. Ada Ruang Tunas, ada podcast Buper. Ini Kak Sidak. Oh iya ada Sidak walaupun agak macet ya Sidak itu ya karena memang ada keterbatasan waktu dan inilah ya apa namanya tim seperti itu. Benar. Jadi memang perlu di evaluasi dan perlu dipikirkan lagi bagaimana ke depannya. Ya kita minta support dulu lah dari teman-teman yang bergerak di gugus depan. Kalau memang dianggap Kak itu bagus Kak, perlu Kak, jangan macet Kak, digawe ke lah. Nah oke lah, insya Allah kita akan coba dan pastinya kita laporan dulu ke pimpinan Kuarda kan. Iya betul. Karena ini programnya Kuarda Sumatera Selatan. Ya. Oke, mungkin jadilah dulu dah. Iya, Kayak Kak. kita ngobrol lagi, Be. Panjang ya. Sudah. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita podcast lagi ngobrol-ngobrol soal pramuka, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh narasumber kita yang pastinya bisa di-share ke teman-teman yang menyaksikan. Itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian. Sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di-share tayangan kita. Dipantau juga di medsos kita yang lain, di TikTok, di Instagram, Facebook, YouTube. Nah, itu kita share semua informasi-informasi mengenai kegiatan kepramukaan kita. Tahun ini memang agak jarang kegiatan karena memang ya sudah tahu sama-sama apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan di tahun depan karena kemarin kita sudah rakerda, sudah disusun juga program kegiatan yang mau dilaksanakan di tahun depan. Ditunggu saja baik di tingkat ranting, cabang nih, ini DKC nih.
di tingkat daerah maupun nasional. Oh ya sih kok lagi. Kemarin tuh ada yang WA kakak. Apa? Dia dapat kontak kakak katanya buka website Kuarcap Palembang. Loh, Loh, kok bisa? salah dari. Entah ini salahnya di kakak atau salahnya di dia yang ngasih info. Salahnya di kakak lagi. Kalian insya Allah udah salah ya. Karena memang ada tuh di WA dia ngomong. Kami buka website Kuarcap Palembang kak. Dapat kontak kakak gitu. Dia tuh pengen nimbrung lagi di kegiatan kepramukaan. Lama sudah aktif. Kalau misalnya ada kegiatan kak pengen jadi panitia katanya cek itu Nah, siapa ini kakak ini? Kuarcap mana tuh? Nah, enggak tahu pokoknya kakak juga udah kepo kan. Nah, cuman kakak kasih tahu coba ini lagi ditanya-tanya baik kalau memang pengen jadi panitia. Kalau Kuarda kan belum ada nih kegiatan. Nah, enggak tahu kuartir cabang, coba cari kontak yang lain. Karena kami bukan di cabang nih bergeraknya nih. Kami tidak tahu kak cabang mana. Ada kontak satu anggota DKC kakak kirim ke beliau untuk komunikasi. Iya. Nggak tahu itu sudah jalan apa belum. Intinya cek tuh yang agak kaget tuh ngapu baca Tiba-tiba ya. website Kuarcap Palembang kok ada kontak kakak gitu atau dia salah yang mungkin dia bukanya website Kuarda kan. Pikirnya yang Kuarcap. Nah mungkin baik lah, Mungkin. nggak tahu. Ya itu mungkin kalau kakak itu nonton podcast ini ya kak ya. Silakan dipantengin aja terus media sosial Kuarcap, Kuarda. Kalau memang mau nimbrung di kegiatan ya informasinya dulu deh didapat. Nanti gimana caranya untuk supaya tergabung, boleh saling berkoordinasi. Itu saja dulu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Bye.